فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah kembali kita berjumpa di majelis ilmu di Masjid Al-Muhajirin untuk kembali membahas dan mengkaji kitab karya dari para ulama rahimahumullah. Dan sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ana dan juga para jemaah sekalian rahimakumullah yang telah berusaha, walaupun tentu ya, usaha kita belum sebegitu besar, masih banyak kurangnya, tapi kita tetap memohon kepada Allah dan husnuzan pada Allah. Semoga amalan-amalan yang tidak seberapa ini diterima oleh Allah dan semoga di sisi Allah begitu besar sehingga menjadikan ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Dan semoga Allah Ta'ala kembali pertemukan kita di bulan Ramadan mendatang dan seterusnya, menjadikan usia kita usia yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita di kitab Risalah Kalimat Al-Ikhlas masih berkaitan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu adalah konsekuensi cinta kepada Allah Ta'ala, adalah konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa saya tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Meminta kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut pada Allah, cinta akan syariat Allah dan apa yang Allah takdirkan, kita husnudzon itu hikmah dari Allah dan kebaikan darinya. Maka ini semua adalah bentuk atau konsekuensi la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Dan penyembahan terhadap Allah itu bukan hanya sebatas ruku' dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla atau salat, melainkan seluruh amalan yang merupakan ibadah, maka itu hanya ditujukan kepada Allah, walaupun amalan tersebut sebatas ibadah hati, ibadah qalbu, seperti tawakal, menyerahkan perkara dan urusan kepada Allah dengan berikhtiar juga. Maka ini semua termasuk konsekuensi la ilaha illallah. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, ikhwani, idza fahimtum hadzal ma'na fahimtum ma'na qawlihi man syahida an la ilaha illallah sidqan min qalbihi harramallahu 'alan nar. Wahai saudaraku sekalian, jika kalian memahami makna ini, makna cinta kepada Allah dan sambungannya atau ketersambungannya dengan la ilaha illallah, maka engkau akan paham makna dari hadis man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa saya tiada yang berhak disembah melainkan Allah, sidqan min qalbihi, jujur dari kalbunya. Sidqan min qalbihi, jujur dia meyakini dan mengucapkan la ilaha illallah, jujur dari kalbunya, maka harramahullahu 'alan nar. Allah Ta'ala akan mengharamkan orang ini dari api neraka. Itu enggak bakal masuk neraka. Kalaupun punya dosa, pasti punya dosa. Manusia punya dosa.
Tapi karena jujurnya dia dalam berla ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dia dari neraka, dan Allah haramkan api neraka darinya. Artinya Allah taala hapuskan semua dosanya, meskipun mungkin dia punya dosa besar selama tidak berkaitan dengan hak manusia. Maka Allah haramkan api neraka untuk menjilat dirinya. Dan ini hanya pada orang yang shadiq, orang yang jujur dalam menunaikan konsekuensi la ilaha illallah. Ada suatu pembahasan yang dituturkan oleh sebagian ulama tentang apa perbedaan antara as-sidq dan al-ikhlas. Apa perbedaan antara jujur dengan ikhlas? Ya. Ikhlas yang dimaksud ini ikhlas lillahi ta'ala, bukan ikhlas bahasa Indonesia. Ikhlas bahasa Indonesia itu kadang artinya tulus lillahi ta'ala, kadang artinya rela. Ikhlas nih buat aneh gitu. Nah, ini rela artinya bukan ikhlas, artinya tauhid, bukan. Ya. Kayak misalnya antum sedekah 5 juta. Terus orang yang dikasih itu, beneran nih 5 juta, ente ikhlas nih. Ikhlas dalam artian rela 5 juta dilepas. Jadi ikhlas dalam bahasa Indonesia itu bisa maknanya tauhid lillahi ta'ala, bisa maknanya redo, rela gitu ya. Tapi bukan itu, bukan redha atau rela. Di sini maknanya ikhlas yaitu lillahi ta'ala. Apa bedanya sidq, jujur dengan ikhlas gitu loh. Dan jujur yang kita maksud bukan jujur dalam masalah muamalah dan pergaulan, bukan. Ini lebih dalam lagi. Yang mana jujur di sini ada jujur di hati, di qalbu. Sebagaimana ikhlas di qalbu. Apa perbedaan kejujuran hati dengan keikhlasan hati? Itu. Maka sebagian ulama memberikan perbedaan. Perbedaannya adalah bahwasanya jujur itu sebelum ikhlas. Jujur itu sebelum ikhlas. Itu pertama. Dan yang kedua, nanti kita pikirkan. Yang kedua, bahwasanya kita tidak akan bisa ikhlas tanpa jujur. Gitu ya. Jadi jujur itu sebelum ikhlas. Dan yang kedua, kita tidak akan mampu ikhlas tanpa kejujuran sebelumnya. Gitu. Jadi jujur itu lebih dulu daripada ikhlas. Ya. Mungkin kita berpikir sebelumnya bahwasanya ikhlas dulu baru bisa jujur. Betul. Bahwasanya orang kalau ikhlas dia bakal jujur, itu betul. Tetapi itu jujur yang setelah ikhlas itu hanyalah cabang, efek dari ikhlas. Sedangkan ikhlas itu sendiri tidak akan terwujud kalau dia tidak mengawali dengan kejujuran. Gimana? Antum gak bakal ikhlas, Pak. Maksudnya gak bakal ikhlas lillahi ta'ala kalau antum belum jujur. Gimana? Hah? Jujur itu kan apa adanya, Pak. Buat bersih gitu. Kotoran-kotoran ketidakjujuran hilang dulu. Ya. Nih kalau dikiaskan misal, kita kalau nyuci baju biasanya direndam dulu pakai deterjen. Gitu ya. Berapa menit gitu atau setengah jam gitu. Terus habis itu kan itu udah harum enggak? Udah harum. Ya, tapi kan apakah udah bersih? Belum. Perlu apa? Dibilas-bilas lagi. Baru murni bersih. Berarti ada proses sebelum kemurnian tauhid ikhlas itu, ada hal yang harus dilakukan supaya bisa murni, supaya bisa bersih. Jujur itu membersihkan kalbu sehingga bisa tulus. Gitu loh. Orang nggak bisa langsung tulus gitu aja, dia harus jujur. Jujurnya gimana maksudnya? Ini karena mungkin gambaran jujurnya itu selama ini gambaran jujur itu cuma ada di lisan doang. Padahal kejujuran itu di antara adalah amalan qalbu. Sidq itu amalan qalbu. Kita lihat kenapa Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq. Jujur. Dan hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq enggak banyak. Kalah sama banyak sahabat. Taib. Kemudian sebagian dari salaf mengatakan
Abu Bakar As-Siddiq mengungguli umat ini bukan dari banyaknya amal, tapi dari ini. Makanya disebut Siddiq. Justru orang yang betul-betul jujur itu bukan yang banyak ngomongnya, tapi yang Allah nilai memang dia jujur, hatinya sesuai, betul-betul murni, apa adanya, jujur. Kita kan kalau ngomong jujur Pak, saya gini, atau aku bahas sekarang jujurli ya misalnya. Secara jujur saya gini-gini, sejujurnya. Ya, banyak orang mengklaim sejujurnya, padahal dia belum jujur. Di pengadilan sejujurnya Pak Hakim, ya, sejujurnya yang mulia, dia tidak jujur. Artinya kejujuran yang hakikat itu ada di qalbu. Ya. Berarti amalan jujur pertama itu di qalbu. Sedangkan ucapan jujur, kadang klaim jujur itu klaim. Orang ngomong saya jujur Pak, tapi sebenarnya ada yang dibohongin, ada sisi tipu-tipunya ada. Semua orang bisa ngomong saya jujur Pak, jujur Pak, sejujurnya Pak. Nah, ya kita percaya aja mungkin karena apa? Ya karena dia ngomong mengklaim jujur, ya udahlah. Jadi as-sidq itu pada asalnya amalan qalbu. Artinya dia membersihkan dari kebohongan qalbunya. Enggak ada bohong. Apa adanya dia ke Allah. As-sidq di qalbu, kejujuran di qalbu itu hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Karena itu bentuk peribadatan. Baru kemudian dia bisa ikhlas. Permasalahannya kenapa? Kita udah berusaha ikhlas, tapi nggak nyampe-nyampe, setengah-setengah ikhlasnya, tapi ya masih pengen ini pengen itu. Karena belum full jujur, belum jujur. Ngerasain nggak Pak? Kita udah berupaya, saya pengen ikhlas hanya lillahi ta'ala, tapi ternyata nggak berhasil. Walaupun iya ada sisi ikhlasnya, tapi ada sisi kotornya, pengen ini pengen itu. Kenapa? Pangkalnya yang belum kita pegang. Jujur. Jujurnya gimana? Apa adanya, lillahi ta'ala. Apa adanya. Kalau untuk makhluk aja nih Pak. Gini nih. Misal kita jadi saksi atau kita diinterogasi polisi misalnya sebagai saksi. Kalau dari awal kita masuk ke kantor polisi, kita udah berazam, saya akan bicara apa adanya. Enak gak ketika ngomong? Apalagi kalau gak punya salah gitu kan. Saya akan bicara apa adanya. Enak gak ketika? Enak. Apa adanya Pak, saya Pak. Dan raut muka, body language, gerakan tubuh itu akan menerjemahkan apa yang adanya di hatinya atau di pikirannya. Ya saya kayak gini. Ini jujur. Bersih gak? Bersih. Maka dengan kejujuran itu, lisan pun akan ikut jujur. Apalagi kalau dia gak punya salah. Gitu kan Pak. Dan manusia ketika menemukan orang yang berbicara ini apa adanya secara jujur dia dirinya dan baik itu pasti menilai baik dan terenyuh. Itu yang gak punya salah. Sekarang gini, sebaliknya kita mau mau diinterogasi, kita punya salah. Kita punya salah. Jangan ke polisi, jangan, ya ngeri itu. Ke orang tua aja, bapak-bapak lah, ya. Atau ke pihak yang lebih tinggi daripada kita, ke atasan dan sebagainya. Kita punya salah, betul. Akhirnya dipanggil kita, deg-degan. Tapi dalam hati, saya pengen apa adanya. Emang saya salah. Saya salah. Ya. Akhirnya ditanya, diinterogasi sama orang tua, sama atasan. Kamu kenapa gini-gini? Ada apa dengan? Maaf Pak, saya memang seperti itu. Saya begini, saya mengaku saya. Jujur, terbuka apa adanya. Betul bahwasanya ini dalam posisi kita salah. Ya kan? Makanya orang yang jujur itu lebih tenang. Kenapa? Clean, bersih, apa adanya. Walaupun dia bersalah. Saya akui.
Ini penyebab kesalahan saya, begini, dah padanya. Yang barangkali manusia yang menginterogasi kita, melihat kejujuran kita, memaafkan. Karena nilai kejujuran ini lebih tinggi daripada tingkat kesalahan dia. Gitu loh misalnya. Karena bersihnya orang ini menghapus kesalahan masalah. Jangan tidur Pak. Tapi nggak apa-apa, kalau tidur nggak apa-apa. Cuman kalau bisa jangan, cuman nggak apa-apa sih, terserah aja. Maka orang kalau dari awal, nih dia mau sholat, ini Pak, mau sholat. Dari awal dia sholat udah nggak kepikiran dunia apapun. Apa adanya dia pengen sholat, pengen ke Allah, dah gitu, dah, satu itu aja, udah jujur. Dan dia mau buka-bukaan, mau jujur sama Allah. Saya punya salah ya Allah, saya pengen sholat sini. Itu gimana sholatnya? Enak. Selama ini kenapa kok kayak beban, sholat tuh kok beban, berat. Atau kalaupun ringan, lewat gitu aja. Karena tingkat kejujuran kita dan keterbukaan kita kepada Allah gak ada. Kita belum mau mengakui kesalahan kita. Kita belum mau mengakui dosa-dosa kita. Dan bahkan merasa saya nggak banyak dosa, saya sholat karena kewajiban aja. Lihat sini. Seandainya Pak, kita masuk gerbang Masjid Al-Muhajirin dalam keadaan saya merasa banyak dosa sama Allah, banyak berbuat zalim, banyak salahnya. Ya Allah maafin saya. Coba gitu. Tapi saya juga pengen masuk surga ya Allah. Udah pikirin itu aja, nggak usah mikirin duit atau apa, itu gampang. Allah kasih, jamin. Masuk masjid, enak Pak, beneran. Maka ikhlas itu akan menjadi ekor dari kejujuran, akan ikut. Orang yang apa adanya bersih. Dia nggak nyari apa-apa lagi, udah nyari Allah Azza wa Jalla. Maka kejujuran itu lebih awal Pak daripada ikhlas. Antum tidak bisa jujur kalau gini, kalau antum memang berusaha ikhlas, tapi antum nggak jujur, antum nggak bisa jujur ke depannya. Dan ikhlasnya hanya sampai segitu, balik lagi nanti nggak ikhlas. Maka jujur. Kayak misalnya ada dakwah nih, dakwah. Anda nggak merekomendasikan diri Anda sebagai orang yang jujur berdakwah. Cuman misalkan aja karena bidang Anda seperti ini Pak. Kalau dari awal, misal Anda datang kemari Pak, kemudian yang Anda inginkan adalah mendapatkan amplop atau uang dari ini. Ya. Karena itu diantara fitnah dakwah juga seperti itu. Tapi bedakan antara mencari uang dari dakwah dengan menerima uang dari dakwah. Itu dua hal yang tidak bisa disamakan, belum tentu sama. Dan bedakan antara berdakwah supaya dapat uang dengan berdakwah kemudian dapat uang. Itu dua hal yang belum tentu sama. Baik. Misal Muhajirin ngasih amplop untuk penceramah di sini, misal saja 2 juta sekali sesi. Ya, diaminin aja Pak. Nah, mulai nggak jujur. Mulai kan? Tuh. Detail Pak. Satu kalimat aja, kotor hati kita. Satu kalimat aja, kejujuran kita lenyap. Kejujuran. Misal jalan, ternyata hujan. Tadi ini ceritanya, Anda hujan, gimana update-nya? Boleh tahu? Lagi diproses. Alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Nanti kita bareng sana. Kena hujan. Orang kalau misalnya nggak jujur dalam berdakwah, gue ngapain hujan-hujanan gitu kan? Apa yang dicari? Tapi kalau mengingat, ada berapa ingatan misal jemaah di masjid pasti nungguin kesian mereka. Kaum muslimin ini butuh ilmu. Ini kan bagus lah ya. Ini satu. Atau mungkin banyak jemaah di sana. Ntar kalau misalnya saya nggak datang, mereka bakal kecewa sama saya, kemudian nggak bakal ikut kajian saya. Coba, mana yang lebih jujur Pak? Yang kedua, yang pertama.
Yang kedua, ada sisi nggak jujur nggak Pak kepada Allah? Ada, walaupun kelihatannya sedikit. Apa sisi nggak jujurnya? Ada sisi cinta popularitas. Detail Pak. Atau yang ketiga, ini yang mungkin gampang banget diterka, yaitu kalau saya nggak ke Masjid Al-Muhajirin, maka saya kehilangan penghasilan atau amplop. Nah ini udah kelas. Beda kan? Ya gitu. Atau hal-hal lain. Misalnya dia di Masjid Al-Muhajirin ada akhwatnya, di antara akhwat di situ ada yang saya incar misalnya. Nah itu juga. Anda nggak tahu saya ada akhwatnya apa nggak tahu. Enggak, ini misal aja Pak. Jadi hal-hal yang membelokkan dari kejujuran itu banyak di dunia ini. Terutama di ibadah, terutama di dakwah apalagi. Gitu. Nah, kalau dari awal belum bisa jujur, bisa ikhlas nggak dia? Walaupun dia berusaha ikhlas, saya pengen lillahi ta'ala, tapi dia belum memotong ketidakjujuran ini, dia belum bisa ikhlas sempurna. Gitu Pak. Nah sekarang kita tanya pada diri kita, sholat di Al-Muhajirin atau sholat di masjid ini atau di masjid manapun, apa yang Anda cari? Kalau cuman ya karena saya udah tua, ya udahlah. Oke, tapi ini belum sampai kejujuran Pak. Kalau cuman karena saya udah tua, daripada gabut, dan mendingan saya sholat. Betul bagus sih, cuman ini belum ibadah ini orang ini. Ini cuman karena menghindari gabut aja, menghindari free time gitu. Lillahi ta'ala. Berat Pak ini. Makanya harus jujur dulu. Kalau belum bisa jujur, belum sempurna ikhlasnya, bahkan gak bisa ikhlas. Dan ketika gak bisa ikhlas, berikutnya gak bisa jujur. Kita mungkin sering banyak berbohong dalam masalah ibadah. Ya. Dan Allah lebih tahu itu. Makanya hal tentang jujur dan ikhlas enggak bisa dipisah. Kalau antum berusaha ikhlas namun enggak membuka keterjujuran hati kepada Allah, enggak bisa ikhlas sempurna. Akan balik gitu-gitu aja, muter-muter aja. Kemudian apa? Hambar. Kita lihat orang yang kalimatnya dalam, kemudian sampai ke kalbu, rata-rata orang yang jujur dalam berbicara, sesuai dari hatinya. Maka orang yang ibadahnya tinggi di sisi Allah seperti Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan ibadah kaum muslimin pada umumnya, bukan karena banyaknya gerakan atau macam atau jenis, tapi karena jujurnya dia ketika ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu. Maka orang kalau misalnya bersaksi la ilaha illallah sidqan min qalbihi, jujur dari kalbunya, kita tanya, ketika kita nasyid, nyanyi nasyid, dan liriknya diantaranya asyhadu an la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah, subhanallah, udah mau azan aja. Sunnah Nabi SAW diantara adalah mengakhirkan Isya sampai sepertiga malam terakhir, sepertiga malam pertama, kisaran jam 9:30. Kayaknya itu ide bagus. Sekali aja di Al-Muhajirin mengadakan itu sebelum diprotes warga. Ya udah kita azan dulu. Setelah itu insya Allah kita lanjut. Silakan azan Pak. Benar waktu azan kan ya? Ya. Di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Pada hari ini, pada hari kiamat, Allah taala berkata, qala Allah taala berkata di hari kiamat nanti, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hari kiamat ini adalah hari orang-orang yang jujur. Kejujuran mereka itu akan memberikan manfaat untuk mereka, dan mereka akan mendapatkan jannat karena kejujuran.
Jujur kemudian bisa ikhlas dengan kejujuran itu. Dan orang yang jujur kepada Allah itu bakal ikhlas. Dan ini yang disebutkan dalam hadis tadi, man syahida an la ilaha illallah sidqan min qalbihi harramahullahu 'alan nar. Jadi kejujuran itu akan bermanfaat di akhirat nanti. Allah Ta'ala haramkan dari api neraka. Maka kita seusia apapun namanya belajar kejujuran itu wajib. Bahkan semakin senja usia itu semakin wajib. Karena dekatnya masa. Walaupun kematian itu tidak melihat usia, tetapi apalagi yang kita cari selain keselamatan gitu. Jadi harus lebih jujur. Dan jujur yang dimaksud jujur kepada Allah. Orang kalau jujur kepada Allah yang tidak terlihat olehnya di dunia ini, maka apalagi kepada manusia lebih mudah lagi untuk jujur insyaallah. Dan orang yang tidak jujur kepada manusia, suka bohong pada manusia, menunjukkan mudah juga dia untuk tidak jujur pada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang riya dan pamer tidak akan pernah dia jujur pada manusia dalam konteks riyanya. Orang-orang yang riya dalam beramal, memalsukan amal, itu sebenarnya sedang berdusta kepada Allah dan sedang mengkamuflasekan di hadapan manusia. Maka orang ini kadzib, sedang berdusta. Ya, jadi riya itu menggabungkan dua kudusta. Kedustaan kepada Allah, seolah Allah Ta'ala tidak tahu isi hatinya, dan kedustaan kepada manusia, yang mana suatu saat manusia juga akan merasa orang ini tidak ikhlas, tidak jujur. Itu perbedaan ikhlas dan jujur. Maka barang siapa yang pengen diharamkan dirinya dari api neraka, maka hendaklah dia belajar terus, belajar jujur. Pelajaran yang bukan 1 tambah 1 2. Pelajaran yang lembut, halus, dan selalu bisa dipelajari di setiap amalan soleh. Apapun amalan itu, salat, sedekah, zakat, puasa, wajib atau sunnah, haji dan umrah. Dan masa-masa sekarang terutama masalah haji dan umrah, kejujuran manusia itu makin diuji dan makin berat ujiannya dengan adanya HP, handphone. Ditambah kemudian sebagian dari kita, sebagian dari dai terutama itu bukannya menasihati orang yang hobi selfie, malah menasihati orang yang memberikan nasihat. Jangan suuzon sama orang yang selfie ketika umrah. Mungkin dia lagi bahagia. Iya betul, mungkin lagi bahagia, tetapi dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman sebelum ada Android, yang udah umrah tuh jutaan, ratusan juta. Apakah mereka tidak bahagia karena tidak ada handphone? Faham gak Pak maksud saya Pak? Kebahagiaan dalam beribadah itu jauh-jauhkan dari handphone kalau bisa. Kecuali kalau memang ingin menjadikan sebagai teladan yang baik, tapi itu butuh kejujuran lagi Pak. Misal kita pergi ke tanah suci karena umrah, memang bahagia. Kemudian kita selfie pas lagi pakai pakaian ihram misalnya, diupload di media sosial atau di-share ke grup keluarga. Pertanyaannya yang harus betul-betul kita jawab di kalbu kita adalah, Anda jujur atau enggak lillahi ta'ala ini? Itu aja. Kalau emang Anda jujur, dan Allah lebih tahu Anda jujur atau tidak, kalau Anda siap untuk jujur benar-benar karena pengen memberikan teladan atau pengen mencurahkan kebaikan belaka, silakan lakukan. Tapi ingat, di akhirat nanti ada kalimat wa hussila ma fis sudur, dan akan tampak apa-apa yang di dalam dada, yang selama di kehidupan dunia itu tertutup, ditutup, tercoveri, namun di akhirat terbuka. Dan ini yang berat jemaah sekalian. Khawatir kita kalau misalnya semua orang menganggap kita sudah ikhlas, namun ternyata bagi Allah Ta'ala kita tidak ada nilainya. Berat. Ya berat jemaah. Kemudian kata Ibn Rajab, atau kita langsung ke penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi rahimahullah. Apakah mungkin kalbu manusia itu
lepas dari selain Allah secara mutlak. Ya, makna maksudnya adalah Ibnu Rajab ini di kitab ini ada sisi itu pro dengan tasawuf gitu loh. Kalimat-kalimat tasawuf dan manhaj mendekati tasawuf itu sangat lekat di kitab Risalah Kalimatul Ikhlas ini. Tasawuf itu mengandalkan dalam menjalani syariat hub atau cinta dan menanggalkan al-khauf dan roja, rasa takut pada Allah dan rasa harap pada Allah itu ditanggalkan. Lebih kedominan apa prominennya cinta pada Allah Azza wa Jalla. Pak, namanya seseorang ketika beramal atau ibadah hanya karena dasar cinta saja, maka ini ibarat Nasrani. Lihat, agama Nasrani kan disebut agama kasih, tapi nggak ada takutnya sama Allah. Dan harapan juga, ngapain berharap udah ditebus sama Yesus, nyantai aja. Tapi agama kasih, cinta, cinta, cinta. Kalimat-kalimatnya basa-basi tentang cinta, pendekatan cinta dan seterusnya. Tasawuf pun begitu dalam beribadah. Makanya ada kesamaan antara Nasara dengan tasawuf. Hanya atas dasar cinta, maka mengarang semaunya. Yang penting cinta. Ya. Namun bagi tasawuf yang betul-betul membalance antara cinta, khauf dan roja, maka alhamdulillah ini sesuai dengan prinsip akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau cuma cinta doang, coba kita lihat. Ada seorang pelajar, dia cinta banget sama ilmu agama, sama ilmu, suka ilmu gitu loh. Dihafalin, ini dihafalin, itu dihafalin, cinta dengan ilmu. Tapi dia nggak punya rasa takut sama Allah. Dan dia nggak banyak berharap sama Allah, yang penting gue suka sama ilmu. Kira-kira kalau ini jadi ustadz, jadi teladan yang baik gak? Enggak. Sekarang ini banyak dai-dai muda yang cinta akan ilmu. Dai-dai muda cinta akan ilmu, tapi nggak ada takutnya sama Allah. Sehingga ketika berfatwa, wah itu yang dituturkan soal ilmu semua Pak. Dari kitab ini, dari kitab ini. Karena dia cinta ilmu. Dari kitab ini. Hukumnya nggak benar tapinya. Menyimpang. Tapi literatur yang ditampakkan pada orang-orang keumuman itu membuat orang-orang terbutakan. Subhanallah, hebat banget ini orang. Tapi dia nggak bertakwa, tidak takut dengan fatwanya itu. Dan dia tidak banyak punya berharapan. Sehingga makanya dia cinta ilmu tapi malas beramal. Bahkan mungkin lebih hafal lafal-lafal kalimat ulama dibandingkan lafal Al-Quran. Dan kalau disuruh beramal, lebih banyak amalnya orang awam daripada orang alim ini. Lebih getol orang awam. Misal yang belakangan, misalnya i'tikaf. Orang-orang awam yang memang dia pengen ke agama, pengen ke Allah itu i'tikaf sempurna. Dia enggak i'tikaf cuma sunnah bro, enggak apa. Punya ilmu. Nih dalil i'tikaf sunnah, 10 dalil disebutin. Yang awam bingung, lah kan saya pengen beramal soleh tapi malah gembosi supaya i'tikaf itu sunnah, enggak usah lebay lah, enggak usah berlebihan. Suf lihat. Enggak punya takut sama Allah, enggak punya harapan sama Allah, miskin amal tapi cinta dengan ilmu. Ini dai seperti ini mulai ada menjamur sekarang. Maka ibadah itu jangan cuman karena cinta doang, karena cinta pada Allah doang. Wah. Harus ada rasa saya takut sama Allah dengan ibadah ini. Dan saya berharap Allah terima ibadah ini. Siapa tahu bisa menjadi penghalang dari api neraka. Ketika kita sholat nanti Isya, begitu Pak. Cintailah sholat ini. Karena ini syariat Allah. Karena ini perintah Allah. Karena ini diantara hal yang menjadi pemberat neraca timbangan amalan kita di akhirat. Tapi juga ada rasa khawatir. Takut sama Allah. Dan ada harapan sama Allah. Jangan cuma cinta dong. Ya. Sama makhluk aja kadang gini Pak.
Ini walillahil matsalul a'la. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam berumah tangga misalnya, ada orang-orang bucin, cinta banget sama istrinya misalnya. Tapi dia nggak takut kehilangan istrinya. Ya. Dan dia nggak berharap banyak langgeng sama istrinya. Ini cinta model apa gitu loh. Paham nggak Pak? Cinta sama istrinya, ya saya cinta sama kamu. Tapi boleh nggak saya ya sekali-kali main lain gitu kan istri? Ya nggak apa-apa sih. Ya. Gak, kayak, itu cinta apa, model apa sebenarnya? Jadi harus ada cinta, ada harap, dan ada rasa takut dalam beribadah. Nah kita start musim ini mulai Kamis malam Jumat ini nanti sampai malam Jumat seterusnya insyaallah dalam semua amalan kita sehari-hari dan juga ngaji kita, semoga Allah Ta'ala jadikan amalan kita ini, ngaji ini amalan yang saleh, amalan yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau bisa dilihat dari semua majlis yang Allah Ta'ala titipkan pada ana, ini majlis termasuk yang paling lama. Maksudnya istiqomah gitu loh. Iya, karena orang-orangnya tua. Iya, beneran Pak. Gak neko-neko. Tuanya itu ya, gak enak ya. Tapi justru karena yang ana hadapi di sini orang-orang sudah berusia yang mana nggak banyak harapan akan dunia, justru itu lebih enak Pak. Apa yang ana cari dari antum dan apa yang antum cari dari ana? Coba Pak. Antum nyari apa dari ana? Nyari fulus ana? Nggak mau ana ngasih. Karena boleh jadi antum lebih afdol dari segi harta. Ya. Boleh dibilang ini kan kita pertama kali tahun berapa? 2017 Pak. 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Alhamdulillah. Walaupun ada yang hilang dari kita yaitu jengkol. Ya. Udah nggak ada lagi jengkol. Iya. Tapi 7 atau 8 tahun. 2017 masih ingat saya Pak Budiman sama Bapak yang udah nggak ada lagi di sini. Ya itu di Masjid Hijau itu. Subhanallah. Sampai sekarang Masjid Hijau juga rutin sampai sekarang alhamdulillah. Masjid Hijau kan lebih umum ya. Tapi kalau dilihat rasionya di sini Masjidil Muhajirin boleh dibilang satu-satunya majelis yang rutin yang ana ampun alhamdulillah Allah kasih kana yang lebih dari 75% orang yang sudah tidak muda lagi, bukan tua, sudah tidak muda lagi. Artinya ana enggak banyak berharap sama antum, Pak. Dan antum enggak banyak berharap sama ana. Kita sama-sama berharap sama Allah aja gitu. Apa yang dicari? Enggak ada dicari. Apa yang dicari, Pak, dari majelis ini? Kita akan mati gitu loh. Seperti Pak Sunyoto rahimahullah telah wafat. Apalagi yang dicari? Kita akan seperti beliau. Anda akan meninggalkan antum, antum meninggalkan ana. Jadi kita nggak saling membutuhkan lagi. Kholas. Ya semoga Allah pertemukan lagi kita di akhirat nanti dalam keadaan yang terbaik, insyaallah. Amin. Jadi kita butuh Allah Azza wa Jalla. Ketika ana meninggalkan antum, mungkin ana berangkat duluan. Apa yang antum cari dari ana? Udah lepas sholat. Antum nggak bisa minta apapun dari ana, gitu loh. Pas ana lagi hidup, antum nggak minta apa-apa dari ana. Masa pas ana mati antum minta? Lebih nggak bisa lagi. Ketika antum diantar jemaah wafat, khalas. Kita hanya bisa mendoakan, nggak bisa minta apa-apa. Udah selesai. Cintanya antar kita ini karena Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa berharap satu sama lain. Apa yang antum harapin dari ana nggak bisa kabulin. Apa yang ana harapkan dari antum nggak bisa kabulin. Apa yang antum takutin dari ana, belum tentu ana bisa lakukan. Dan apa yang takutkan dari antum, belum tentu antum bisa lakukan. Tapi yang kita harapkan dari Allah, Allah Ta'ala kabulkan. Yang kita takutkan dari Allah Azza wa Jalla, semoga tidak Allah Ta'ala lakukan untuk kita. Dan apa yang kita cintakan tentang Allah, semoga itulah yang membuat kita selamat. Begitu jemaah sekalian. Semoga berkelanjutan, yang mana istiqomahnya kita ini bukan karena kita hebat, melainkan memang Allah takdirkan seperti ini. Bertemu seperti ini, kenal dengan
Pak Haji Budiman, Pak Sarno, Pak siapa, Pak Muazin, Pak Anto. Ya subhanallah, anak kalau melihat Pak Anto atau mengingat Pak Anto, maksud bukan lihat, ingat di suatu tempat gitu pada Pak Anto gitu. Semoga Allah Ta'ala angkat derajat Pak Anto di akhirat. Ya, nggak ada lagi yang Anda tahu tentang Pak Anto selain kebaikan beliau. Ya, begitu. Ya mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan tadi. Semoga Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita semua di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.